warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'd. Bapak Ibu, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala limpah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dalam Islam kita dianjurkan untuk selalu optimis dalam hidup. Apapun yang Allah berikan kepada kita, itulah yang terbaik. Kalau kita sudah seperti itu di hati, maka tidak ada apapun yang memberatkan kita melewati hari. Karena di akhir zaman ini banyak sekali orang putus asa, lemah dalam optimisnya, akhirnya gantung diri. Banyak sekali hari ini. Kenapa? Lemah iman. Maka orang beriman itu optimisnya sangat kuat sekali. Tapi optimisnya selalu dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dirinya. Kalau diri kita tidak kuat, seberapa kita kuat cuman. Kalau orang bergantung dengan harta membinasakannya seperti Korun. Kalau orang bergantung dengan kecerdasannya, dia kecerdasannya membinasakannya juga seperti Haman. Kalau orang bergantung dengan jabatannya juga akan membinasakan dia sebagaimana Fir'aun. Maka orang-orang yang beriman, dia selalu bersyukur dengan apa yang Allah berikan dan bersabar dengan apa yang Allah ujikan kepadanya. Maka Allah berfirman, wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi apa yang kau benci itu baik bagimu. Bisa jadi pula apa yang kau suka itu buruk bagimu. Allah tahu, kita tidak tahu. Jadi Bapak Ibu, dalam Islam dianjurkan di saat kita lagi senang, kita ucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya tatimmus shalihat, sempurna semua kebaikan. Dan ketika kita sedih, susah, payah, kita juga ucap alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Jadi kalau ada nanti kita lagi senang, kita ucap alhamdulillah, itu benar. Ketika lagi susah, diucapkan alhamdulillah, itu juga benar. Cuma nanti ada tambahan di ujung. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini, dan alhamdulillah pula atas segala ujian yang Allah berikan kepada kita hari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi pagi saya dihubungi sama Pak Usman. Pak Usman ada? Oh, beliau di luar biasanya ya, panitia. Ustaz, nanti malam kita akan takziah. Saya bilang, pas terus takziah giliran saya, dalam hati saya. Cuman saya bilang sama Pak Usman, berarti ada yang meninggal lagi ya? Ya, kata beliau. Jadi Bapak Ibu, kita paham, tahu bahwa setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Dan ini kita paham sekali bahwa hadis yang sering kita ulang dalam hal-hal masalah hidup ini, biar kita renungkan. Kata Nabi, a'mar ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku, kata Nabi, itu 60 atau 70 tahun. Yang lewat dari 60 70 itu satu-satu, tidak banyak. Tadi saya tanya berapa umur Bapak yang meninggal hari Kamis kemarin? Ibu ya, Ibu itu 64 tahun. Berarti memang begitu. Nabi SAW berapa Bu? 63. Ibu rencana berapa nih? 64 juga. Ya, berarti tinggal hitung aja berapa yang ada sekarang kan. Yang jelas 2125 kita semua sepakat dah mati, ya kan? 2125. Sempat haji itu mah. Anak malam ini lahir pun mati dah 2125. Jadi perumahan Bukit Tinggi Indah nih besok mungkin bangunannya udah ganti nih. Sertifikat tanah pun tak ke siapa-siapa nih, enggak tahu lagi. Mobil Pajero, Fortuner, Kijang, Krista Solar, nah itu semua pun juga dan tidak jelas ujung di mana lagi itu nanti. Maka daripada itu Bapak Ibu, bahwa di akhir zaman itu waktu terasa cepat.
Kata Nabi, la taqumus sa'atu hatta yataqarrabaz zaman. Tidak akan terjadi kiamat sampai waktu cepat. Yang mana kata Nabi, wa takunu sanah kasyahr wa syahr kal jum'ah wal jum'ah kal yaum wal yaum kasa'ah. 1 tahun seperti sebulan rasanya. 1 bulan seperti sepekan rasanya. Sepekan seperti sehari. Dan sehari seperti 1 jam. Hari ini terasa sekali ya Bu. Ibu masih terbayang waktu Ibu berbuka pakai kolak apa? Ramadan kemarin tuh. Ya kan, ini udah bulan berapa ini? Sudah terbayang pula. Nanti Ramadan lagi ya kan? Nanti Ramadan lagi. Umroh juga ya kan? Yang enggak umroh ya sabar ya kan? Jadi jemaah, betapa umur di dunia ini singkat sekali. 60-70. Mungkin Bapak Ibu masih terbayang waktu Bapak Ibu dulu SMP beli bakwan 4 bayar 1 ya kan? Misal gitu ya. SMP rupa sekarang udah pensiun coba. Masya Allah. Maka daripada itu Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang lebih mahal dalam hidup di dunia ini melebihi waktu, yaitu umur. Dan Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, di hari kiamat besok Allah tanya tentang waktu ini. La tazulu qadama 'abdin hatta yus'alu an arba'. Tidak bergeser kaki seorang hamba kelak besok di hari kiamat, saya, Bapak Ibu, kita semua, sampai Allah tanya 4 hal kepada kita. Yang pertama, an umrihi fima afnahu, an syababihi fima ablahu, an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqo. Yang terakhir kata Nabi SAW, wa madza amila fima alima. Kata Nabi, besok di hari kiamat tidak bergeser kaki seorang hamba sampai Allah tanya 4 hal Bu. Yang pertama, umur kemana dihabiskan. Yang kedua, masa muda kemana dihabiskan. Yang ketiga, harta dari mana didapat dan kemana dibelanjakan. Ibu-ibu kalau belanja harta tuh kemana? TikTok ya? Oh enggak. So ini ceramah, sebenarnya ini ceramah takziah, ini harus sedih kita ya. Cuman saya bawa-bawa dari tadi ceramah terakhir ngantuk nih nampaknya ya. Tapi mudah-mudahan enggak Bapak Ibu ya. Jadi dari mana harta, kemana dibelanjakan. Kemudian yang terakhir kata Nabi SAW, ilmu yang didapat sudah berapa yang diamalkan. Allah tanya. Yang pertama umur kita yang 60 itu Allah akan tanya Bapak Ibu sekalian. Umur itu sama dengan waktu. Maka tidak ada yang lebih mahal kecuali waktu hidup untuk ibadah. Tiba masanya kita pun akhirnya meninggalkan dunia. Maka ada kalimat begini. Ada kalimat Bapak Ibu, dunia ini sementara, kemudian akhirat untuk akhirat selama-lamanya. Tapi ada satu kalimat lagi saya lupa, bukan itu maksud saya sebenarnya. Lupa saya. Udah lama gak saya sampaikan. Oh ya, ini kalimatnya, dunia sebentar dan akhirat sebentar lagi. Nah, itu dia. Jadi Bapak Ibu, kita nih diperintahkan dalam hadis yaitu banyak mengingat kematian. Aksiru dzikra hazimil ladzat. Banyak-banyaklah mengingat penghancur kenikmatan. Sakit itu juga sedikit mengurangi kenikmatan. Tapi sekali-sekali masih bisa juga kita merasakan nikmat kalaupun sakit Bapak Ibu ya. Tapi kalau sudah mati tidak bisa jemaah. Semuanya off semua. Mati, dah selesai. Cita-cita hilang. Rencana-rencana selesai. Apa yang diniat-niatkan tuh pupus. Tapi yang menjadi masalah ini, mati itu tidaklah tahu kita kapan. Bapak Ibu pernah cek-cek enggak bintang 88 pagar nanti ketemu umur tinggal sekian. Yang ada kota nampaknya cuman. Nah ini. Jadi kata ulama, waktu ini mahal jemaah. Bahkan lebih mahal daripada apapun yang kita miliki di dunia ini. Lebih mahal daripada rumah, lebih mahal daripada emas, permata. Emas bisa dicari, harta bisa dicari, waktu tidak bisa. Jangankan waktu itu berhenti, mundur, berhenti pun tidak bisa. Maka Al-Quran mengatakan Fa'idha farokta juz 30 Bapak Ibu ini, bukan juz 8 ya. Fa'idha farokta sob. Ini nampaknya tawadu semua ini, pura-pura tidak hafal. Tapi kalau Allah hafal namanya. Fa'idha farokta sob. Kalau selesai satu urusan, pindah urusan lain. Selesai salat duha, zikir. Selesai zikir, salat duha lagi kalau bisa ya kan. Selesai nanti apa? Kerjakan amal-amal dunia yang itu bernilai ibadah sampai akhirnya menutup mata. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah sejauh mana kita gunakan hidup ini untuk ibadah?
Karena dunia ini sarana, bukanlah tujuan kita. Pada akhirnya semua kita mati. Maka diperintahkan untuk mengingat banyak-banyak kematian itu. Karena orang kalau dah mengingat mati, itu stop dia. Biasanya kalau dosa pun dia stop. Kalaupun dia lagi malas, dia akan taat, semangat untuk beribadah. Sebagaimana Bapak Ibu pada malam hari ini. Maka Bapak Ibu, sejatinya yang namanya kematian sunnatullah. Sunnatullah itu sesuatu yang memang sudah otomatis, ya kan? Maka dalam satu ayat Allah katakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu mesti dha'iqah. Dha'iqah itu merasakan. Jadi kalimat dhaqa yazuku, zuk yaitu rasa. Betapa orang yang meninggal itu merasakan sakit yang amat luar biasa. Bahkan dalam hadis itu disebutkan Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu mengatakan ketika beliau mau meninggalkan ada sakaratul maut. Sakaratul maut Bapak Ibu udah pernah rasa belum? Belum ya? Ya nanti tunggu aja lah, ada masalah itu. Kata Nabi, innalil mauti sakarat. Setiap yang meninggal, yang namanya kematian memiliki sakarat. Sakarat itu beratnya luar biasa. Saya belum pengalaman juga, jadi saya paling ngasih gambaran-gambaran umum saja merujuk hadis Nabi. Tapi harapan saya Bapak Ibu aja dulu tidak apa-apa ya, karena saya juga masih muda, amal belum banyak. Kalau Bapak Ibu amal kan udah banyak nih. Kalau langsung ketemu Allah kan udah oke. Saya belum lagi. Ya cuman ya gimana ya kembalikan ke Allah ya Bapak Ibu. Jadi jamaah sekalian, kita tidak tahu kapan kita akan wafat. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Ayatnya begitu tuh. Orang tidak akan tahu apa besok yang akan dilakukannya, dan orang pun tidak akan tahu kapan dia akan wafat, di mana dia mati. Tidak ada yang tahu. Kalau Bapak Ibu boleh ditanya, Bapak Ibu mau tahu kapan Bapak Ibu meninggal atau tidak usah dikasih tahu? Kalau ditanya nih, Bapak Ibu mau enggak misalnya dikasih bocoran malaikat maut, ibu meninggal hari Rabu besok mah katanya misalnya, atau diam-diam aja lah, enggak usah dikasih tahu. Kalau ya dikasih tahu atau tidak dikasih tahu, Bapak Ibu lebih pilih dikasih tahu apa enggak? Dikasih tahu ya? Oh, bisa juga sih sebenarnya kalau stadium 4. Dicek sama dokter. Oh, kalau udah kayak gini pantang pun enggak apa-apa lah, karena ditahan-tahan selero punnya pun kapai jogo sini. Paling 2 minggu lagi lewat. Rupa dokter gua dikasih duluan. Dokter pun sok memprediksi orang. Rupa dia meninggal duluan. Ada begitu semua. Di Padang Panjang ada orang sakit masuk ruang ICU. Habis itu diopnam sekian hari. Dijagalah sama keluarga yang sehat. Tentulah yang sehat jaga yang sakit, nah, Bu. Masa pula yang sakit jaga yang sehat tuh balik nih ya kan. Kayak ijazah palsu aja ya. Jadi Bapak Ibu, sakit tangan saya megang nih. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi yang sakit dijaga sama yang sehat. Rupanya yang meninggal duluan yang sehat coba. Iya, apakah kita bilang ini nampaknya malaikat meleset nih? Enggak kan? Karena memang ajalnya. Sehat pun dia. Kalau sudah ajalnya, Allah berfirman, "Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Setiap umat, setiap orang tuh ada ajal. Ajal itu batas hidup di dunia. Maka kalau sudah datang masa batas akhir dia, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan, meskipun sedetik sekalipun. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang mengerikan dalam hidup ini adalah kematian. Maka kata ulama, bukanlah hidup kalau ada dua. Satu ada tua, yang satu lagi ada mati. Kalau kita tua pun, dapat pun fasilitas mewah, tidak akan bisa menikmati. Betul Bapak Ibu? Berarti Bapak Ibu udah tua? Ya. Oh ya, oke lah. Berarti rumah mewah pun tidak terasa nikmat lagi ya. Berarti biasa saja. Gimana mau nikmat kaki rematik, ya kan? Kemudian asam urat kambuh pula. Apalagi kalau asam lambung naik, oh udah lah. Itu tidak ada apapun lagi nikmatnya. Nah itu, tua tuh menghilangkan nikmat dunia. Satu lagi puncaknya mati. Makanya dalam satu hadis itu kan kata Nabi, setiap penyakit ada obatnya kecuali dua, illal haram wal maut, kecuali tua dan mati. Itu tidak ada obat. Orang kalau tua, penyakit tua itu tidak ada obat. Mau gimana pun dia tidak bisa. Satu lagi mati. Tapi akhirnya kan mati nanti dia. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dalam hidup ini ada yang datang dengan tangisan, ada pula yang pergi dengan tangisan. Itu hal biasa. Nabi SAW pun ketika dulu anak beliau menangis,
anak beliau meninggal, beliau menangis. Kebalik nih, ya. Ketika anak beliau meninggal, beliau pun menangis. Dalam hadis disebutkan, Nabi bersabda, "Innal aina tadma." Sesungguhnya mata ini menangis. Wal qalbu yahzan, hati sedih. Wala naqul illa ma yurdi rabbuna, dan kita tidak mengatakan kecuali apa yang Allah ridhoi terhadap kita. Maka keluarga yang ditinggal oleh ibunda, ibu ya. Tentu kalau ibu ini meninggal kan berarti pintu surga itu udah agak-agak kurang ya. Kan dalam hadis Nabi itu kan orang tua itu kan pintu surga bagian tengah katanya. Kata Nabi SAW. Maka kita nih kalau udah meninggal orang tua kita, kesempatan kita untuk lebih banyak mudah masuk surga itu sebagian itu sudah hilang. Makanya memang banyak sekali orang di saat orang tua yang meninggal baru tersadar. Tapi di saat orang tua yang masih hidup malah dibawanya ke panti jompo, ya kan? Itu penyesalan luar biasa. Kata Nabi, rohima anfun, celaka sampai 3 kali. Celaka. Orang yang mendapati kedua orang tuanya sudah tua renta, tapi tidak membuat dia masuk surga. Karena dengan orang tua kita tua renta itu kesempatan anak banyak berbakti. Karena bapak ibu pun saya yakin, kalau bapak ibu masih sehat, segan juga minta tolong sama anaknya bu, apalagi menantu ya bu. Nah itu. Maka daripada itu, ketika orang tua kita meninggal, memang pintu surga bagian tengah kita itu sudah hilang. Saya merasakan seperti itu lebih dulu. Bapak ibu saya meninggal, jadi saya merasa ada sedikit, bukan sedikit lagi, banyak penyesalan. Kenapa di saat dia masih hidup tidak digunakan sebaik mungkin untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibunda sudah meninggalkan anak-anaknya dan cucunya. Itu hal sunnatullah. Yang jelas bagi kita yang masih hidup ini, Bapak Ibu sekalian, kita ambillah ini sebagai ibrah muhasabah, bahwa kita pun nanti akan juga seperti itu. Nanti mungkin akan datang orang ke rumah-rumah Bapak Ibu. Mungkin saya masuk salah satu di situ, ya. Ustaz, kata Pak Usman kan, ini ada lagi Ustaz, gitu. Ayo udahlah Pak, kita datang lagi. Rupanya entah siapa nih ya kan, enggak tahu gitu. Jadi jemaah sekalian, sehingga dengan itu saya mau serius nih ceramah. Cuma enggak tahu kenapa kok di Musola An-Nur ini bawaannya ada canda-candanya gitu. Semoga tidak mengurangi keberkahan takziah kita pada malam hari ini. Jadi sehingga Bapak Ibu, kita pun akan merasakan itu. Disitulah kita akan menyesal. Sebagaimana Allah katakan dalam Quran, orang menjelang dia meninggal, dia minta agar ditunda kematiannya. Apa Allah sebut bu dalam surat apa itu Al-Munafikun? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas salihin. Ya Allah, tundalah kematian saya sebentar. Saya berjanji bersedekah dan beramal saleh. Ibu kalau sedekah, sedekahlah sekarang. Ibu besok kalau udah mau meninggal, tidak bisa lagi. Dari tadi ibu terus yang diajak. Bapak juga Pak. Apalagi bapak ini penting juga sedekah. Cuman memang dalam hadis itu yang suruh banyak sedekah itu ibu-ibu. Karena dia kalau lihat TikTok, pikiran dia beli tas aja. Nggak jadi sedekah. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita umumnya nanti sebelum wafat kita minta ke Allah ditunda mati kita agar apa? Bisa sedekah dan beramal soleh. Sekarang orang tidak mau dia beramal soleh, lalai dia. Padahal kematian mengintai dia. Kematian tuh Bapak Ibu, apakah dia datang ke kita atau kita datang sama dia? Dia yang datang sama kita. Allah berfirman, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakan Muhammad, yang kalian lari daripada kematian. Padahal kematian tuh ngejar kita, sama kayak rizki juga. Yang saya bahas tentang konsep takdir, konsep apa kemarin tuh? Konsep rizki kan? Rizki sama mati itu sama. Cuman orang kan kalau mati dia yakin, rizki nggak yakin, akhirnya carinya yang haram, ditinggalkannya ibadah karena dia takut nggak dapat rizki. Padahal kata Nabi, "Lau anna ibna Adam farra min rizkihi kama yafirru minal maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut." Sekiranya anak Adam lari dari rizkinya, maka lari dia dari rizkinya sebagaimana dia lari dari maut, maka pastilah rizkinya akan mengejar dia sebagaimana maut mengejar dia. Jadi maut itu mengejar kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika orang sebelum wafat dia minta agar ditunda kematiannya, tapi Allah tidak memberikan. Yang boleh cuman minta tunda itu Nabi. Karena dalam hadis kan begitu Bu, Pak.
Kalau dalam hadis itu, setiap nabi dan rasul itu malaikat datang ke dia. Nabi, saatnya engkau ini dicabut nyawanya. Kalau mau saya cabut, kalau enggak apa-apa. Kayak gitu. Kalau nabi, kalau kita kan enggak nabi nih. Ya kalau kita ini lagi duduk-duduk pun kadang lewat juga, ya kan? Lagi minum teh hijau kata dia. Mau diet ceritanya nih. Hilang ya besok. Malam tidur dia, pagi manrob buka. Enggak di bumi lagi rupanya. Udah di kuburan. Kan ada Bapak Ibu orang malam-malam tidur dia kan. Pas bangun-bangun enggak apa doa bangun tidur? Alhamdulillah di ahyana ba'dama. Ini di pengajian bisa juga sekali-sekali dibaca nih. Nah, rupa pas bangun bapak tuh, ibu tuh manrobuka kata malaikat. Rupanya udah masuk kubur. Kan ada tuh tidur dia malam, biasa sholat subuh dia. Rupanya enggak bangun-bangun, digedor-gedor, dijebol lah pintu tadi. Rupanya bapak tadi sudah meninggal dunia dia. Akhirnya disolatkan, dikuburkan. Padahal malam tadi bercerita makan salak dia, salak pondok, salak Medan. Habis itu tiba-tiba tidur malam dia, paginya tidak bangun lagi. Banyak begitu Bapak Ibu ya. Dan itu tanda kiamat memang kata Nabi. Di antara tanda-tanda kiamat banyak orang mati tiba-tiba. Inna min iktirabis sa'ah ayyudhara mautul faj'ah. Di antara tanda semakin dekat terjadi kiamat, banyak orang mati tiba-tiba. Jadi ada juga orang mati ini modelnya dua. Satu pakai mukaddimah, ada yang tiba-tiba. Kalau pakai mukaddimah kan ya sakit agak 2 bulan lah gitu. Mencret apa segala macam, mati rumah sakit ya kan. Makanya jangan ke rumah sakit Bu, kalau mau meninggal di rumah aja. Tapi enggak tahu. Oh begini Ustaz, kami itu bawa bapak itu berobat biar enggak ada penyesalan di hati kami. Itu aja ya Ustaz. Tapi kalau lihat-lihat memang udah mau lewat juga nih dari kemarin. Cuman biar kami enggak menyesal membawa dia berobat. Mana tahu ada pertolongan Allah kan ada enggak Ustaz kayak gitu. Ayolah Pak, enggak Pak. Jadi ada orang meninggal nih pakai mukadimah. Ada pula yang enggak pakai mukadimah. Kalau Bapak Ibu ditanya, mana yang Bapak Ibu pilih? Yang pakai mukadimah apa enggak? Kalau enggak pakai mukadimah itu ya pulang pengajian nih, gym dah. Ada kayak gitu tuh. Saya pernah belajar tahsin ibu-ibu pula lagi contohnya nih ya. Belajar tahsin. Ngaji Bu, ayo baca-baca Quran kita belajar perbaikan huruf. Habis sholat Isya dapat kabar meninggal aja. Tadi dia belajar tahsin. Nah itu. Jadi jemaah enggak ada mukadimah. Cuman hanya ya sehat walafiat. Ya biasa makan 2 kali sehari, 3 kali sehari. Kalau haus minum, kalau lapar makan, ngantuk tidur, tiba-tiba wafat. Nah ini yang di akhir zaman banyak yang begini Bapak Ibu. Maka di akhir zaman ini lebih layak kita untuk lebih serius menghadapi kematian Bapak Ibu jemaah sekalian. Maka orang ketika datang kematian kepada dia minta tunda atas kematiannya tuh, tapi Allah tidak kasih. Lalu dia akhirnya masuk ke kuburan, masuk alam barzah, berpisah ruh dengan jasadnya. Dia juga minta sama Allah dikembalikan ke dunia. Rabbirji'un la'ali a'mal salihan. Ya Allah kembalikan saya ke dunia, saya berjanji akan beramal soleh. Fima taraktu, yang dulu aku tinggalkan. Yang dulu tidak mau sholat duha, saya janji Allah besok sholat duha. Oh tidak ada lagi, karena sudah masuk alam barzah, alam kubur. Tidak ada ceritanya jamaah. Orang kalau sudah mati masuk kubur bangkit tuh tidak ada kayak di film-film. Itu merusak akidah itu. Tidak ada itu reinkarnasi kayak Hindu-Buddha aja. Nggak ada. Tapi ada tuh orang saya perhatikan kesurupan, itu jin yang masuk ke tubuh orang itu. Jin. Yang orang mati itu mana ada? Cuman jinnya kan macam-macam. Ada jin luar, ada yang memang jin korin. Bisa juga Bu. Kita ini kan masing-masing punya jin ini. Ibu ada jin ibu nih. Bapak juga ada jin bapak ibu. Bahkan kemanapun bapak ibu pergi ikut ya. Namanya korin. Ke WC pun ikut ya. Kemana pun ikut jin korin tuh. Maka ketika kita meninggal, lepas jin korin tuh Bapak Ibu. Nah dia ini kan pandai dia apa suara kita dia bisa niru. Dia tahu apa kebiasaan kita. Nah untuk merusak akidah kita, setan ini kerjasama sama dukun tadi. Misalnya, yang meninggal tadi masuk ruhnya ke tubuh orang yang masih hidup. Suaranya persis Bu, dia tahu kisah kita. Itu jin korin berarti kemungkinan. Kayak gitu, makanya belajar. Ya kadang-kadang nggak mau belajar. Tapi bukan di musola An-Nur ya, itu luar ini. Musola An-Nur kan penting belajar. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, ketika udah masuk kubur, ya perjalanan kubur nih ya.
Orang ketika baru mau meninggal, ketika orang meninggal kan ruhnya lepas tuh Bapak Ibu dalam hadis. Maka nanti sebelum meninggal dunia itu datang malaikat, tergantung kalau dia orang soleh atau solehah atau orang yang banyak maksiat atau orang kafir. Kalau yang Bapak Ibu soleh-solehah begini, itu nanti malaikatnya tuh membawa kain kafan dari surga yang wangi, pakai kasturi. Kemudian dia duduk di sekeliling Bapak Ibu tuh. Udah pernah terasa Pak? Belum nih? Belum. Nah, ketika itu orang yang mau meninggal itu dia kan takut dan sedih tuh Pak. Dua takut sedih. Dalam Quran begitu. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Karena saya Bapak Ibu kalau nanti kita mau meninggal kita takut kena azab. Kita sedih kenapa amal dikit, bukan sedih mau meninggalkan orang keluarga, enggak. Keluarga ya sedih mau ditinggal sama kita. Kita mana dah? Sedih pun enggak kita. Karena kita tuh sedih karena amal-amal kita. Dan sebelum orang meninggal itu teringat semua apa yang dilakukannya di dunia. Dan teringat dia kelalaian-kelalaian dia selama tinggal di dunia. Cuman kita enggak tahu. Dia merasakan, kita enggak tahu. Begitu keterangan yang saya baca. Kebetulan saya sekarang ada di satu musola di Parabe sana. Mereka minta materi sama saya. Perjalanan setelah mati. Wah ini serius ini saya bilang. Ya kan? Selama ini kan perjalanan kita kan Pekanbaru, ya kan? Itu aja materi. Nah, enggak main ini saya bilang. Ini materi kami ini udah materi kedua. Kemarin tuh tentang sakaratul maut. Habis itu yang kedua ihtidor. Ihtidor itu proses ruh lepas dari badan. Saya pun takut menjelaskannya jadi. Rasa-rasa kita pula mulai. Tapi ya itulah yang membuat kita semangat ibadah kan. Dan itu Nabi jelaskan Bapak Ibu. Kalau kita nih sudah mulai tidak bisa direm, cinta dunia, itu materi-materi kayak gitu tuh bagus itu. Tapi kalau dianjurkan kita fikih, itu aja lah dulu ya. Meskipun nanti kita seling-selingkan yang lain. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau dia orang soleh, dibawalah kain kafan dari surga tadi, lalu malaikat sekitar kita menghibur, jangan takut, jangan sedih Bu. Ibu nanti insya Allah atau Bapak nanti sudah disiapkan di surga itu. Akhirnya ketika itu Bapak Ibu datanglah malaikat maut. Ini malaikat yang tadi lain pula. Malaikat maut nih yang memang yang kerjanya cabut-cabutnya orang ini. Malaikat maut ini banyak Bapak Ibu. Namanya malaikat maut tapi pasukannya banyak. Makanya dia tuh bisa narik di perumahan Bukit Tinggi dah sekaligus di Hong Kong bisa deh. Nah, nanti ke Brazil anggotanya banyak. Kalau dia sendiri aja itu enggak terkaya sama dia. Bisa juga, cuman kan pasukannya banyak rupanya setelah saya baca itu. Bisa-bisa aja. Habis ini saya mau langsung ke sana ada tugas loh. Kayak orang KUA kan kayak gitu tuh, nikahan orang pindahan nah gitu. Seperti agak mirip juga di depan. Enggak mau dia apa lama-lama ada. Jadi ketika dicabut oleh malaikat maut ruh kita tuh dari kaki naik ke atas, lepas di kepala tuh. Makanya mata itu kan selalu ke atas. Sementara matalah yang paling setia dengan ruh gitu. Yang paling setia sama ruh kita ini mata Bapak Ibu. Makanya ketika ruh itu lepas dari kepala, itu kan mata ke atas terus tuh. Makanya kata Nabi ditutup ya. Ketika itu Bapak Ibu setelah dicabut oleh malaikat maut. Malaikat maut pun mencabut ruh ini bervariasi. Ada yang lunak-lunak, ada yang keras. Sebagaimana Allah sebut dalam Quran, wan naziati gharqa wan nasyitati nashta. Demi malaikat mencabut nyawa orang kafir dengan keras, demi malaikat mencabut nyawa orang beriman dengan lemah lembut. Ada yang lemah lembut dicabut. Lemah lembutnya tuh kalau dalam hadis seperti air dalam ceret dipindahkan ke gelas, lembut kan, slap gitu. Nah, tapi kalau orang kafir dicabut dengan keras, ibarat besi atau mata pancing tuh bertahan dia dengan kain wol. Kain wol tuh kan, atau besi yang tersangkut dengan kain yang seratnya tuh besar-besar. Itu kan keras sekali Bapak Ibu. Itulah orang kafir. Cuman kadang dinampakkan sama Allah, kadang tidak. Ada juga orang kafir ini mati lunaknya mana? Tapi itu keras tuh Bu. Nggak nampak aja sama kita itu. Nah, kadang saya nampakkan, kadang tidak. Semuanya kayak gitu pasti. Ketika itu setelah dicabut sama malaikat nih, diopernya lah ke malaikat yang tadi. Nah nih dah tugas selanjutnya lagi. Baru dibawa sama malaikat nih. Kalau orang baik dia dibawa sama malaikat ke langit. Dibuka pintu langit pertama. Para malaikat di langit pertama bilang, siapa nih orang yang bagus sekali nih? Oh, namanya ibu ini gitu. Masya Allah, pokoknya dipuji-puji dia, dipanggil dengan nama yang terbaik. Sampai langit kedua, langit ketiga gitu, terus dibuka pintu.
Habis itu sampai langit ke-7, habis itu ada suara, balikkan lagi dia ke bumi. Kan orang di bumi kan jasadnya kan lagi dimandi-mandikan nih, disolatkan, kemudian dibalikkan lagi ke bumi, pas dikuburkan nanti dimasukkan lagi ruhnya ke jasad dalam hadis itu. Nah, kemudian datang pula malaikat yang lain lagi, Mungkar Nakir. Mungkar Nakir ini gertak-gertak dia jemaah. Makanya dalam hadis ketika Nabi sudah menguburkan yang meninggal di zaman Nabi itu, kata Nabi, was'alillahu tathbit. Mintakan kepada Allah agar Allah kuatkan dia. Kenapa? Karena bentar lagi dia akan ditanya oleh malaikat Mungkar Nakir. Karena malaikat Mungkar Nakir ini jamaah, dia ini tegas nih. Dia tuh ngemop lah kalau bahasa orang. Maka kalau tidak kuat-kuat mentalnya nanti kemana-mana jawabannya, Bu. Man rabbuka. Kalau dia orang soleh, dia akan jawab Allah. Man nabiyuka Muhammad. Wa madinuka Islam. Ketika itu ada suara pula mengatakan, itulah hambaku yang jujur. Maka luaskan kuburannya sejauh mata memandang, kemudian bukakan pintu surga agar nampak dia, tempat dia di surga. Dan hawa surga masuk ke kuburannya dan dibentangkan permadani surga dalam kuburnya. Itu yang dirasakan Bapak Ibu nanti. Saya mudah-mudahan kita semua kalau husnul khotimah. Gimana Bu? Udah siap nih? Kayaknya langsung apa nih? Semangat nih Bapak. Sholat tahajud lagi Bu. Sholat tahajud dulu. Sedekah 2 emas dulu. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya kalau kita nggak cukup juga waktu kita nyampe ini. Sebenarnya berapa Isa Bapak Ibu? Oh, enggak ada jam digital gitu di sini. Iya. Sebentar Bu, saya cek kali dulu ke Swedia kemana nih. Ada jadwal apa? 43 di sini. 5 menit lagi. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang soleh tadi di kuburan, dalam beberapa keterangan saya baca, dia bisa berjumpa dengan keluarga-keluarganya yang lain lebih dulu meninggal yang soleh pula. Berceritalah mereka. Sehingga yang lebih dulu meninggal, yang dia juga soleh, dia menunggu tuh keluarga yang baru meninggal. Nih ada pemain baru datang gitu kan, ditanya nanti itu, gimana informasi anak saya, gimana tetangga kita yang kemarin suka gibah-gibah atau pada tobat apa belum, misalnya gitu. Jadi memang nanti orang yang baru meninggal itu menjadi pusat perhatian orang yang udah lama meninggal. Ditanya sama dia, ibu yang apa tuh gimana ceritanya? Oh udah umroh ya kemarin, alhamdulillah ada perubahan. Dia udah rajin kembali. Begitu jamaah nanti. Jadi kalau yang soleh ketemu soleh Bu, ketemu soleh dia. Nah, jadi bahkan nanti itu orang tua kita yang udah meninggal itu tahu dia apa yang terjadi di kita di dunia ini. Seiring dengan orang yang meninggal ngasih informasi, gitu. Nah, jadi hidup tidak ada yang mati sebenarnya. Yang mati itu jasad saja. Nah, maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bagi keluarga yang ditinggal, hari ini tidak ada yang diinginkan oleh orang tua itu kecuali doa anak, amal-amal anak itu terkirim semua ke dia. Maka daripada itu jadilah kita anak yang soleh. Kalau anak toleh tidak bisa payah nanti. Malah justru kebalikan dari soleh. Jadi justru malah dosa yang terkirim ke anak, ke orang tua. Makanya menyesal orang-orang tua yang anaknya profesor, doktor, pindah dari sholat subuh. Ya kan? Anaknya jadi perusahaan apalah segala macam, di BUMN kerja, tapi tidak ada sholat. Ya. Karena kata ulama itu rizki paling rendah itu harta, rizki paling tinggi itu sehat, rizki yang paling utama anak yang soleh. Cuma nampaknya tidak begitu perhatian dengan rizki yang utama. Kita tuh dari dulu cita-cita kita tuh sampai S8 sekolah, nah, itu paling rizki paling rendah, duit, ya kan? Kalau ada S8 ya, duit tuh terakhir tuh, harta. Padahal rizki kita juga nggak nambah Bu. Sekaya-kaya orang, rizkinya nggak akan bertambah dengan kekayaannya. Semiskin-miskin orang, miskinannya nggak akan mengurangi rizkinya. Kan itu teori kajian konsep rizki kita kemarin kan, yang saya udah pernah ceritakan tuh mah. Saya datang ke rumah orang kaya di Bukit Tinggi ini, dia kaya raya, banyak ini segala macam. Pagi nggak sarapan ya? Lah kasihan. Kitanya duit banyak, pagi nggak sarapan. Tidak, rizkinya pagi itu ya kan. Nah, siangnya baru sarapan dia, karena ada menggigil kan, kamu sarapan dia. Nah, malam kalau nggak diajak makan, nggak makan.
Jadi rizkinya dikit, duitnya banyak, besok hisapnya berat. Maka bagus kita duit banyak ini, tapi digunakan untuk amal jariah. Buat rumah, gunakan untuk rumah tahfiz. Ada lahan digunakan untuk pesantren. Ada apa digunakan untuk, itu mantap. Tapi kalau cuma atas nama, gaya-gaya di atas notaris saja, enggak usah lah kayak kita. Rizki segitu-segitu juga. Bapak Ibu sampai pensiun sekarang, nampaknya pagi itu lontong-lontong juga, nampaknya nggak ada perubahan kan Bu? Kalau duit banyak terus nanti makannya 20 piring nasi goreng, mana ada kayak gitu? Nah, ada. Segitu-segitu juga ya. Cuman bedanya atas nama itu aja. Jadi ada orang beli rumah 20 sama saya ndak ada punya rumah, kan sama. Kalau dia ndak tinggal di rumah dia tuh, dibelinya rumah 20, dia ndak pernah tinggal di rumah 20. Saya pun ndak pernah tinggal di situ karena saya nggak punya, kan sama tuh. Cuman bedanya atas nama itu aja. Atas nama aja udah. Besok hisap dia parah dia, ya kan lama masuk surganya. Kita udah masuk surga, ada minum-minum teh telur kita sama tapai sama apa, dia belum juga lagi. Duit banyak kali gitu. Daripada itu ya. Daripada itu nampak berani lagi. Minum teh telur tapai berani lagi namanya. Sejak pasang baterai apa nih. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka daripada itu kita yang tinggal ini, kemudian keluarga yang ditinggal pun sabar, doakan, beramal banyak-banyak, berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Kata Nabi, bagaimana berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Yaitu berbuat baik kepada orang dekat-dekat dia. Bapak Ibu, karena waktu azan sudah masuk, kita lanjutkan di episode kedua, pas nanti ada judul baru lagi gitu ya. Ya, itu saja mungkin kita doakan semoga ibunda yang sudah lebih dulu, yang mendahului kita, Allah terima amal-amalnya, Allah hapuskan dosa-dosanya, dan Allah berikan dia tempat yang mulia hari ini di kuburannya dan besok kelak di hari kiamat pula. Jadi doa gitu. Bapak Ibu, mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma raddu 'anis sahabati wat tabi'in wa tabi'u man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afi wa'fu anha وأكرم نزلها واسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وابدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وادخلها الجنة وعيذها من عذاب القبر وفتنة ومن عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu, itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf silap dan salah, khususnya kepada ahadul musibah, kepada ahlul bait. Kami datang ke sini silaturahim sekaligus takziah, dan kami kalau ada silap salah dalam ucapan mohon maaf. Semoga Allah berkahi rumah tangga yang ada di sini dan komplek yang ada di sini pula, dan semua kita besok Allah pertemukan masuk surga berjamaah. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.